Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan tentang energi portal 88. Insya Allah ini bisa menarik energi positif ya dari Allah, pastinya diizinkan. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Apa nyam-nyam? Kamu mah ngelihat keluar mulu ngayap mulu, entar terbang lagi kamu dari atas. Udah nggak boleh keluar nyam-nyam. Namanya nyam-nyam, dia diganti. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Ya, jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Insya Allah 90% jadi nyata. Apa nyam-nyam? Ntar kamu minum obat cacing deh. Ya, ini maunya keluar mulu nih guys. Harusnya kan yang oranye yang barbar ya. Ini malah yang putih. Begini nih yang barbar nih. Di sana. Bismillah. Kita lihat ya. Energi portal Triple H 88 2024. Ya. Energi yang kuterima. Energi portal 88 ya. Ini bisa kapanpun, tidak ada batas. Insya Allah ini bisa berguna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Energi Triple H, energi portal. Ini masuk bulan Safar ya. Energi portal. Kita lihat. Energi portal. Seven of Wands, Six of Cups, the Sun, the Knight of Wands. Oke, ini kayaknya orang lama nih pengen balik lagi ya, tapi kayak kehalang sih. Ya, kayak kehalang. Dia pengen balik ke kamu, atau kisah lama mau balik lagi. Ya, tapi ini kehalang kalau aku lihat ya. Kenapa? Salah satunya gengsi, kedua ada tripartinya yang belum selesai. Jadi masih ada skandal. Ya, mau kembali ke kamu tapi masih terhalang. Ya, kita lihat energi 88 yang kita dapat. Ya, kedepannya seperti apa. Guys, the Four of Cups, the Empress, Ace of Pentacles, the Eight of Wands, Ten of Cups, Ace of Swords, the Nine of Wands, and the Moon. Oke, ini yang ke-8 loh guys. Udah dikasih langsung ya. Akan ada rezeki besar atau suatu perubahan besar di dalam kehidupan kita, asalkan kitanya menerima dan berdamai dengan keadaan yang membingungkan saat ini ya. Terkadang bosan untuk menuju tujuan hidup kita gitu ya, terutama dalam pelajaran spiritualnya. Ini harus tetap dipertahankan ya, jangan sampai lemah, jangan sampai lengah ya, karena kesuksesannya ini juga akan dikejar dengan rasa ketakutan, dengan bayang-bayang ya, bahkan juga dengan drama. Yang namanya kehidupan itu kan ada up and down, negatif, positif. Jadi ya, ketika kita pengen sukses pasti kita diserang dengan hal-hal buruk dulu nih. Ya, apakah kita nerimanya dengan lapang dada, apakah kita nerimanya dengan prasangka baik ya, dan merubah diri kita lebih baik atau lebih buruk.
penyesalan ada kecewa di dalam sebuah hubungan, terutama dari keluarga ataupun dari pasangan, ya. Di sini dari lingkungan kerja juga ada, tapi nggak apa-apa, jalani aja, nikmatin gitu ya. Jangan sampai kita kebawa emosional sehingga kita menjadi bingung nantinya, ya, bingung dalam menjalani kehidupan dan juga menjadi konflik batin dalam diri, ya. Bahkan juga menyimpan keinginan untuk bisa sukses. Jadi tidak diluapkan, tidak ditunjukkan talentanya kamu, ya. Kalau kamunya masih rasa ketakutannya lebih besar, ya kamu lawan pelan-pelan ya, dengan cara ya perbaiki spiritualnya kamu. Dan kamu harus focusing tentang kebahagiaan diri kamu sendiri. Kamu harus jujur, kamu bahagianya bagaimana. Ini rezeki besar ini sedang menanti kamu, ya. Tapi memang akan diberikan ujian dulu nih, entah itu secara gaib ataupun secara fisik, ya. Ujiannya bisa dengan teman atau ke teman kerja ataupun sahabat ataupun keluarga, pasangan, ini bisa. Orang lama ini ingin kembali ke kamu, ya. Dia masih memantau dari kejauhan, tapi terhalang. Salah satunya dia masih berjalan hubungannya secara skandalnya nih, ya. Dia terbunuh dengan perbuatan dia sendiri sebenarnya, ya. Dia terbunuh dengan perbuatan dia sendiri, dan dia tahu dia sudah kehilangan arah spiritualnya, sehingga dia untuk bahagia juga sebenarnya kehalang, ya. Apa nyam-nyam? Nyanyu. Nyamo-nyau-nyang, ya. Udah diem. Oke. So, kamu harus yakin dengan tujuan hidup kamu. Kamu akan berhasil meraih kesuksesan yang kamu inginkan. Ikuti kata intuisi kamu, ya. Dan kamu harus bisa move on dari yang namanya hal ketakutan. Salah satunya ya ketakutan pasangan lah, ketakutan kehilangan, takutan hancur. Itu ya walaupun ada rasa takut jangan berlebihan ya, agar tidak terlalu menguasai dirimu, ya. Oke, kita lihat dengan Clarify 5-nya. Energi portal 8/8 2024 buat kita. Four of Cups, kita lihat kenapa sih ada kekecewaan di situ. Kenapa nyam-nyam? Nyam-nyam mau baca. Nyam-nyam mau baca. The Knight of Wands. Nyam-nyam nyam-nyam. The Wheel of Fortune. Nyam-nyam nyam-nyam. Nyam-nyam nyam-nyam nyam-nyam. Ya, doain. Biar terkabul doanya nih. Readingannya biar terkabul. Jadi nyata. Doain ya. Ya, bilang ke Allah. Ya Allah, kabulin nih readingannya Mami Lucky. Ya. The Knight of Wands, the Wheel of Fortune, dan the King of Wands. Ada rasa kecewa sih tentang sebuah hubungan ya. Pada akhirnya kamu focusing dengan kehidupan barumu. Terutama kamu akan menerima rezeki besar. Ini khusus yang sudah melakukan perubahan ya. Kalau yang belum, ya kamu harus cari guru spiritualnya kamu, ya, agar bisa membuka portalnya, dibimbing ibaratnya, ya. Karena bagaimanapun, walaupun kita bisa dengan diri kita gitu, bukan berarti ya kita jago, kita pintar gitu, ya. Tetap minta saran, tetap minta bantuan, ya, kepada yang ahlinya gitu. Ya tetap mintanya ke Allah, pastinya itu utama gitu, ya. So, di sini ada the Knight of Wands, the Wheel of Fortune. Ini orang lama ini ingin balik ke kamu ya, karena ngelihat kamu sudah focusing, ingin ya salah satunya bahagiakan dirimu sendiri, terus juga focusing mempercantik, memperganteng dirimu ya di sini. Kamu juga coba untuk melindungi nih, ya, kesuksesan kamu yang baru nih nantinya. Ya, aku ngelihatnya akan ada kabar, ya entah itu baik atau buruk, kamu bawa tenang aja.
Jangan terlalu dibawa depression, stres. Hati-hati ada keluarga yang membuat kamu kecewa, membuat kamu bete, bosen. Dan ya kamu coba untuk mempelajari ya, kebahagiaan itu yang baik dan tulus, damainya itu seperti apa. Kamu benar-benar pelajari banget. Dan di sini kamu coba untuk memutuskan ya suatu hubungan yang membuat kamu bosan atau dijadikan pilihan. Pada akhirnya kamu fokus pada karir kamu aja. Ya, itu dengan cara memperbaiki intuisinya kamu untuk menghasilkan rezeki yang lebih besar. Kita lihat the Ace of Pentacles-nya ya. The Four of Cups, the King of Pentacles, the Devil. Guys, hati-hati ya. Orang lama ini ngiri banget, atau ya maksudnya ada rasa dendam, marah. Dia iri dengan kesuksesan yang kamu raih. Pada akhirnya ini mencapai tujuan dalam hidupmu. Kecewa dengan cara dia banyak pilihan. Ya, dia ingin memperbaiki suatu perbuatan dia, ya terutama dalam perselingkuhan atau kebohongan ya. Tapi di sini dia obsesi banget nih tentang karir, tentang keuangan ya. Jadi dia agak pemarah ataupun dendaman ya. Di sini kamu juga kecewa ya kalau dia lebih mementingkan hawa nafsunya. Harusnya dia memperbaiki. Ini bisa jadi dia memperbaiki hawa nafsunya ya. Bisa jadi. Karena ngelihat kamu akan mendapatkan hasil ya besar dari cara kamu fokus mencintai dirimu ya, dan fokus melindungi keluargamu ya, dengan kebaikan dan ketulusan cintamu. Kita lihat the Eight of Wands-nya nih. Kalau the Empress-nya kayaknya aku nggak perlu ya, karena itu sudah luar biasa. Okay, the Eight of Pentacles, this your result ya, hasil dari kerja kerasmu. Wow, angka 88 guys. Ya, ini hasil kerja kerasmu dari cara kamu lindungin keluarga, terutama dari hal-hal negatif ya, yaitu entah itu fitnahan, rumors, ataupun serangan gaib ya. Kamu akan adanya perkembangan sukses ya. Wow, hasil dari perbaikan diri kamu ini ya, bisa selama 8 bulan yang lalu atau perjalanan ke 8 tahun dalam perbaikan diri kamu ya. Ini kamu mendapatkan hasilnya. Tidak ada yang sia-sia ya dalam sebuah pekerjaan ya. Mau baik atau buruk itu pekerjaan pasti ada hasilnya. Ya tinggal kitanya melakukannya dengan hati ikhlas, tulus, dan niatnya untuk apa, dan pekerjaannya baik atau tidak. Pastinya ada karma baik dan buruknya. Ya. Page of Pentacles. Ya, kamu belajar memulai dari nol lagi. Terutama dalam hal melatih kesabaran kamu, dan juga kamu memulai pekerjaan baru di sini. Ini hasil kamu healing sih sebenarnya. The Hermit guys. Tuh ya, hasil kamu healing ini. Karena kamu memperdalam yang namanya spiritual. Kamu nggak main-main. Ya. Ini hasilnya. Dan dia iri. Makanya dia ada keinginan gini, gue pengen balik lagi deh. Karena ngelihat kamu sudah fokus dan bisa melindungi keluarga dari hal-hal negatif, entah itu gosip ataupun serangan gaib ya.
Ini hasil healing kamu ini. Kamu lakukan, ada yang sampai 8-9 tahun perjalanan healingnya baru nerima hasil. Wow, congratulations ya. Energi 88 kamu ini luar biasa loh. Wah, kita lihat dengan the Ace of Swords-nya. Six of Wands. The Queen of Wands. Wih, guys. And the Tower. Oke. Di sini kamu coba untuk menghancurkan egomu. Salah satunya kesombongan kamu ya. Ketika kamu merasa sukses atau merasa menang, jadi kamu coba untuk menerima dan memaafkan yang namanya kehancuran, menerima kesuksesan kamu dihancurkan orang lain ataupun pasangan kamu ya. Kamu coba untuk memaafkan yang namanya tentang kehancuran, kehilangan ya. Aku ngelihatnya seperti itu. Jadi di sini kamu benar-benar diuji kesabaran kamu ya. Kita lihat the Nine of Wands-nya, the High Priestess, the Chariot, Six of Wands. Kamu coba untuk menutup diri ya. Jadi secara misterius kamu belajar banyak, sukseskan tentang karir, spiritual, dan juga cara move on kamu diam-diam ya. Karena di sini kamu sudah banyak belajar membuka gerbang besar ini ya. Kita lihat the Moon-nya. Six of Swords, the Ten of Pentacles, the Moon ya. The Knight of Swords. Wow. Kamu benar-benar mencoba melawan ya. Mencari jalan untuk bisa tetap mempertahankan kebahagiaan keluarga ya. Entah itu secara materi ataupun secara emosional. Makanya di sini kamu ikuti intuisinya kamu. Kamu coba untuk bisa belajar menutup diri ya. Bahkan di sini kamu melindungi keluargamu dengan keberkahan yang kamu miliki, keberuntungan yang kamu miliki ya. Kamu menutupi diri kamu dari orang-orang sekitarmu, jadi kamu nggak terlalu terbuka banget ya. Dan ini adalah hasil dari kesuksesan yang kamu raih ya, insya Allah dimulai hari ini, insya Allah ya, kun fayakun. Ini hasil dari healing kamu. Ada yang perjalanan 8-9 bulan bahkan 9 tahun ya. Ini kamu akan nerimanya ya, perlahan tapi pasti. So kita lihat dengan oracle-nya. Oke, wow, bagus guys, luar biasa. Kita lihat oracle-nya, energi 88. Energi 88. Okay. Study. Spirit has its own special way of letting you know that it is time to study again. From the time to time, it is important to go back and learn, whether that learning old things in a new way or learning something totally new. This is opportunity to expand your minds. Ini kamu lagi dibuka pikirannya kamu, ya. Spirit nih kayak Allah mengirimkan energi, ya,
entah itu malaikat ya ataupun kodam, leluhur lah segala macam yang melaluinya. Dengan energi pikiran-pikiran kita lagi dibuka nih ya. Kamu mau pelajari lagi hal di masa lalu dengan pikiran positif. Kalau kamu misalnya gini, kamu masih menikah ya, otomatis kamu kembali ke masa lalu kan. Dan kamu harus pelajari itu, lebih terbuka lagi mindsetnya kamu, pikirannya kamu ya ke arah yang lebih positif. Dan kamu harus banyak belajar dari waktu ke waktu ketika bersama lagi dengan orang yang kamu inginkan, apalagi itu orang lama. Atau kamu benar-benar pelajari totally semuanya baru ya, entah itu orang baru, apapun tempat tinggal baru, pekerjaan baru ya, semuanya ada kesempatan dan kamu harus manfaatkan itu dimulai hari ini ya. Love is the foundation of your existence, and you are just as worthy of receiving as you are of giving love and compassion. While love can be a beautiful emotion, it is equally form of energy that propels you through life. Kita kan sudah mengalami banyak kesulitan hidup ya. Nah, ketika kita belajar membuka diri, membuka pikiran kita tentang cinta pastinya ya, dimana kita saling mencintai, saling menyayangi, tapi jangan mencintai milik orang lain ya. Ingat itu ya. Di sini apapun yang kita berikan pasti kita akan dapat kembali ya, asalkan memberikannya itu dengan penuh keikhlasan, ketulusan ya, akan mendapatkan kembali apa yang sudah kita keluarkan ya. Karena rasa cinta itu akan terasa indah, terasa nyaman, terasa nikmat ketika kita benar-benar ya mengikhlaskan apa yang sudah kita berikan. Walaupun orang tersebut misalnya tidak baik pada kita ujungnya, tapi kita belajar menerimanya, belajar berpikir secara positif, anggap aja pembayaran karma, anggap saja bayar-bayar dosa keluarga kita, entah itu dari leluhur ataupun dari orang tua kita atau diri kita sendiri ya. Karena energi itu selalu terkoneksi ya, dimana kita terlalu banyak mengeluh dan menganggap ya kita sebagai korban terus gitu loh, merasa disakitin terus gitu, merasa kita dizolimi terus ya, tapi kita tidak berkoreksi diri kita juga gitu. Apakah kita menzolimi diri kita, apakah kita menzolimi orang lain gitu ya. Ini harus terbuka diri kita sendiri juga ya terhadap pikiran-pikiran positif ya. Kalau masih dengan pasangan lama ya pelajari lagi ya karakternya orang lama kamu itu, dan tapi dengan cara yang baru yang kamu jalani sekarang. Tapi kalau kamunya sudah tidak mau dengan kisah lama ya, kamu totali dengan kehidupan baru. Nature, this is a time to absorb the healing properties that nature has to offer. Your mind, body, and soul need nourishment, energy, revitalizations, and strength. Nature has a much to offer, so take this time to connect and spend some quality time outdoors. Jalan-jalan, ya. Jalan-jalan. Jadi nikmati kehidupan kamu juga. Jangan hanya di rumah kerja gitu ya. Kayak gue. Kayak gue guys ya, ngurusin klien mulu. Udah waktunya ya gue harus muncul di atas permukaan. Ya. So di sini kita harus menyembuhkan diri kita juga tuh ya dengan cara menikmati apa yang sudah Allah ciptakan gitu ya, terutama tentang keindahan alam. Jadi banyak pelajari tentang mencintai diri sendiri dan banyak belajar berpikir positif dalam menerima suatu ujian ataupun kebahagiaan di situ ya. Dan ambil waktu untuk bisa nikmati alam ya. Habiskan waktumu ya 1 hari 2 hari gitu ya. Pergilah ke suatu tempat yang benar-benar membuat kamu nyaman
ya. Dan kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Give it back. Tadi aku bilang apa? Dimana kita mengeluarkan pasti kita akan mendapatkan, ya. Begitupun sebaliknya. Give it back. Today is the day that casts aside normal routines and make your main purpose to serve. It isn't about giving back without any thoughts or expectations or getting anything in return. Reach out and touch other people's spirits, as is highly likely that someone really needs it today. Jadi di sini segala sesuatunya adalah memberi dan mendapatkan, ya, memberi dan kembali. Jadi kayak ya kita mengeluarkan pasti kita mendapatkan lagi gitu loh. Dan di sini memang kita harus banyak juga bertemu, ya, dan bersentuhan, koneksi dengan energi spiritnya orang lain, ya, yang pastinya yang memiliki energi lebih tinggi spiritnya. Kenapa? Ya karena itu akan efek juga buat diri kita, connections, ya. Ditambah lagi kalau spiritnya dia itu membawa hal-hal baik, ya itu lebih baik lagi. Jangan sampai spiritnya tinggi ataupun energi spiritualnya tinggi tapi ke arah yang buruk, negatif. Lebih baik kamu stop, ya. Lebih baik kamu fokus pada dirimu. Tapi kalau kamu ketemu dengan seseorang yang memiliki energi spiritualnya lebih tinggi, ya, dan kamu merasa nyaman, memberikan energi positif, terus koneksi, ya, terus koneksi. Seek, ya, seek, kan aku bilang. The power of spirit extends in all things. Everything is made energy, and every single thing in your physical world constant a fragment of spirit, including you. We are all one with the spirit and always will be connected to one another. Ya. Jadi kalau mau nyari, carilah seseorang yang memberikan energi positif. Ya. Secara bukan hanya secara ibadah juga gitu ya, tapi secara akhlak dan adabnya dia. Ya, cara dia berkomunikasi, cara dia berterima kasih, apa yang kita berikan dan menghargai kita, karena itu penting, ya. Dan sentuhan itu juga mempengaruhi ya guys, sentuhan itu. Kalau kamunya energinya rendah ataupun low vibrations, otomatis kamu ketemu seseorang yang energi negatif, kamu juga akan ke-trigger, ikut negatif. Tapi kalau kamunya bertemu, kamu misalnya energinya low vibrations, terus kamu ketemu dengan seseorang yang lebih tinggi, ya, high vibration, so otomatis kamu akan terhubung dan kamu akan menjadi terbuka, ya, pikirannya kamu, hatinya kamu. Oke? So kita lihat lagi. Oke, aku akan coba untuk bongkar abis, ya, untuk di bulan 8 ini. Karena ini ya kan nggak ada berkali-kali, ya. 88 2024. Accepting my imperfections. Today I will tell myself that who I am is okay, and that what I'm doing is good enough. Of course, I make a mistake and get off track sometime, but that doesn't mean that I'm not as good as everyone else. No one is perfect, and that just fine. Setiap manusia itu atau setiap kehidupan, ya, yang diciptakan Tuhan tuh pasti ada suatu kekurangan dan kesalahan, ya. Jadi kita katakan pada diri kita juga gitu loh di hari ini juga. Kalau kita ini memang tidaklah sempurna gitu loh, dan apa yang kita lakukan ya sudah terbaik dari apa yang kita lakukan. Dan pastinya kita juga melakukan kesalahan, ya, dan pastinya ada suatu pembayaran suatu hari nanti. Entah kapannya kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi di sini bukan berarti kita itu totali orang buruk, enggak juga gitu loh. Begitupun orang lain gitu ya. Misalnya dia jahat sama kita gitu, bukan totali dia akan jahat semuanya gitu loh. Pastinya setiap kejadian, setiap permasalahan, pertemuan itu sudah ada tulisannya, ya.
sudah ada tulisannya dari Allah gitu loh. Dengan siapa kita akan ketemu itu sudah ada kontraknya. Dan di sini kita jangan khawatir kalau ya suatu saat nanti kita bikin kesalahan, namanya manusia ya. Pastinya kehilafan itu ada. Jangan khawatir. Yang penting kita pikirkan gimana caranya jangan terulang lagi. Ya, pelajari hal itu. Ya, kita lihat lagi. Apologizing. Oh, cinta. Minta maaf. Kata maaf. Today I will try to be clear and healthy in my apologize. Taking responsibility for my own actions and nobody else. I will seek God's help in figuring out what I truly need to apologize for. And I will do so without reservations. Jadi, minta maaflah ya dengan apapun yang kita lakukan. Entah itu baik atau buruk. Minta maaflah kepada Tuhan kita ya. Atau Allah untuk orang Islamnya. Dan di sini kita juga harus mencari pertolongan. Ya, entah itu perantaranya dari Allah, siapapun dia gitu ya. Dan ya kita jangan malu untuk meminta maaf walaupun kita dalam keadaan benar, tetap kita minta maaf kepada Tuhan gitu. Karena kita nggak pernah tahu tindakannya kita, perkataannya kita ya, apakah menyakitkan orang lain atau tidak gitu ya. Jadi kita nggak tahu gitu loh. Kadang kita kan nggak sadar. Kita lihat lagi ya. Jadi di sini kita benar-benar harus belajar banyak cara memberi, pastinya akan dikembalikan kembali, dan belajar cara mencintai, belajar memaafkan diri sendiri juga, belajar menerima kekurangan diri, belajar meminta maaf juga ya di sini, dan belajar untuk mengenal karakter orang lain dengan pikiran yang positif. Ya. There's a deeper reason for each of your questions. Kan kita suka nanya nih, ih kenapa sih tuh orang jahat banget sama gue? Hey guys, pertanyaan itulah yang membuat kita menjadi negatif energinya. Ya, seharusnya ketika ada orang yang gak suka dengan kita, ya kita anggap aja, ya wajar lah, namanya juga dia manusia, ya pastinya ada kontrak juga dengan diri kita ya dulunya gitu loh. Apakah kita berbuat kesalahan dulunya, ya kita rekenasi yang keberapa, atau memang kita sudah dituliskan dibenci orang gitu loh, untuk menguji kesabaran kita. Jangan mencari alasan terlalu dalam tentang kenapa sih orang itu nggak suka kita ya, tapi carilah tentang pertanyaannya, bagaimana dia untuk menyukai kita, caranya bagaimana kita ya. Salah satunya adalah ya berpikiran positif dari diri kita. Kalau dia lagi nggak suka sama kita, ya udah, just leave it, okay? Pantau saja, leave it and watching, ya. Guidance, attention, help, maybe, love, and always. Critics never. The question was what to give others, if anything at all. Isn't enough fun being you. Jadi jangan terlalu banyak kritik juga ya dalam kehidupan kita, terutama dalam pandangan orang nggak baik ke kita. Karena itu hanya memberikan energi negatif buat kita. Makanya di sini kamu harus bertemu dengan orang-orang yang memiliki high vibrations, yaitu tentang energi positifnya yang lebih tinggi dibanding kita gitu ya, yang masih banyak kekurangan gitu. What you give will come back. Oh my God. Nih ya, apa yang kamu berikan ini akan kembali sama kamu. Give it back. Kamu akan nerima apapun yang kamu berikan. Di tanggal ini, tanggal 8, insya Allah ini akan berbalik dan tak pernah putus. Kalau itu perbuatan buruk ya, kita perbaiki diri kita, rubah mindset kita, dan kita harus lebih menerima kesalahan diri kita dan menerima kekurangan diri kita. Dan yakin aja segala sesuatunya itu pasti akan dikembalikan oleh Tuhan. Tapi kita nggak tahu ini waktunya kapan dan di mana dengan siapa gitu ya.
When in doubt, give and let them have it. Surrender, make a peace when there's no doubt. Give, let them have it. Surrender, make a peace. Did I make life too easy? Yep. Make it easy. Ya, lepaskan, berikan, biarkan mereka miliki, pasrahkan, berdamai, dan jangan khawatir. Ya, segala sesuatunya akan dikembalikan. Tapi kita juga harus banyak belajar. Jangan hanya, udah ntar juga ada karmanya. Ya, mereka tidak akan mendapatkan karma yang lebih berat, misalnya berbuat buruk gitu ya. Mereka tidak akan mendapatkan karma yang lebih berat kalau kamunya saja tidak mau belajar perbaiki diri, tidak belajar menerima kesalahan diri, tidak belajar menerima kekurangan diri. Ya, tidak belajar untuk mencintai dirimu sendiri. Ya. Ingat ya guys, segala sesuatunya ada timbal baliknya, ya. Oke, kita lihat lagi sebentar. Kartunya, oke. Jadi, jangan terlalu banyak pertanyaan tentang misalnya orang lain gak suka kita, benci kita, ya. Tapi kita pelajari lagi diri kita, kekurangan kita di mana. Dan di sini kita harus yakin dengan apa yang kita berikan itu akan kembali lagi pada kita, ya. Entah dengan siapanya dan di mananya itu ya Allah yang berhak tahu ya. Kita hanya siap-siap saja menerimanya. What a great things what you attempt if you knew you cannot not fail. Jadi jangan tergoda ya. Segala sesuatu yang misalnya enak-enak aja bukan berarti itu baik buat kamu gitu loh. Jadi kamu harus renungi sesuatu yang gagal itu bukan berarti buruk juga buat kamu ya. Dan di sini kita harus banyak belajar mencintai, cara memberi kita itu dengan tulus atau enggak, ikhlas atau enggak gitu ya. Bagus ini. Courage is not the absence of fear, but rather the realizations that something else is more important than fear. Keberanian, berani mengambil resiko. Salah satunya tentang kegagalan. Orang sukses itu pasti akan menerima kegagalan berkali-kali. Ya, sampai akhirnya di masa ujungnya, di ujung masanya, sudah waktunya untuk sukses terus ya pasti ada. Ya. Dan di sini kita harus belajar banyak ya, menerima kekurangan diri agar kita menerima kekurangan orang lain. Ya. Dan kita harus belajar banyak berpikiran positif dalam mencintai sesuatunya. Ya. You heard an intuition already know what you truly want to become. Wow. Have the courage to believe and everything will fall into place. Kamu sebenarnya punya intuisinya tuh bagus, kuat ya. Kamu sebenarnya tahu apa yang kamu inginkan itu akan datang juga ke kamu gitu. Semuanya hanya butuh keberanian untuk percaya. Ya, segala sesuatunya pasti akan kembali pada tempatnya kalau memang sudah jodoh dan rezekinya. Jadi harus berani menghadapi kegagalan, berani menghadapi ketakutan, berani menghadapi suatu pembulian lah ya, gitu ya, keburukan dari orang lain tentang kita. Harus berani dan kita harus bisa belajar menanggapinya dengan pikiran yang positif. Dan juga kita harus bisa menanggapinya dengan hati yang positif. Agar kehidupan kita lebih penuh dengan cinta kasih, penuh dengan ketulusan, penuh dengan kebahagiaan. Ya, mungkin bukan hari ini ya, atau bukan dengan orang yang kita inginkan gitu ya. Bisa jadi diberikannya nanti atau besok, bahkan detik ini bisa gitu. Ketika kita sudah belajar, ya udahlah, nerima aja. Terus kamu belajar terus tentang pembenahan diri, jangan sampai putus asa. Kamu dekati orang-orang yang memberikan
energi positif gitu ya, dan mencari motivator yang benar-benar memberikan kamu pikiran yang lebih terbuka, positif, yang tidak selalu dengan marah-marah, tapi memberikan kedamaian, ketenangan buat kamu. Itu penting karena koneksi. Dan hati kamu akan berubah, intuisi kamu juga akan kuat ya, dimana kamu berani mengambil langkah untuk menerima kegagalan. Apa yang kamu berikan itu Tuhan akan kembalikan ya. Tapi kita nggak tahu kapannya dan dengan siapanya. Yang kita tahu adalah terus belajar dan jangan berharap tentang hasilnya saat ini juga. Tapi yakin dan percaya apa yang kamu lakukan itu akan ada pembayarannya. Ya, jadi terimalah dengan lapang dada, belajarlah dengan ikhlas, belajarlah dengan tekun terus, jangan give up. Oke? So, aku harap ini bisa resonate dan membantu kita semua dalam menarik energi portal 888. Insya Allah menjadi nyata readingan aku 90% dimulai hari ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.